Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita ada kembali saat pagi hari ini. Kita boleh berbakti kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian, penyembahan kita. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau terima pesan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Kita mau dengar isi hati Tuhan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini saya ingin berbagi dengan kita. Kita akan lihat perjumpaan dengan Tuhan. Beberapa kali saya sudah sampaikan hal ini dan masih menjadi sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Karena saya percaya bahwa ketika kita beribadah, ketika kita datang ke gereja, maka yang paling penting itu adalah apakah kita berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Berjumpa dengan Tuhan itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi orang percaya. Nah, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kalau saudara lihat di slide, ya, di perjumpaan dengan Tuhan di bagian pertama kita mengerti bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan hati. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah, membawa diri kita secara fisik duduk di bangku gereja, tetapi di mana hati kita? Ya. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita berjumpa dengan Dia. Tetapi sebaliknya, kalau tubuh kita, fisik kita ada di gereja, kita duduk di bangku gereja, walaupun mata kita terarah melihat pengkhotbah yang menyampaikan firman, tetapi hati kita tidak terarah kepada Tuhan, maka kita gagal dalam berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita gagal berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Nah, di bagian kedua kita juga belajar bahwa berjumpa dengan Tuhan itu adalah satu anugerah. Ya, kita lihat dari seorang Paulus, seorang yang mungkin secara pikiran kita tidak mungkin untuk dia berubah. Karena dia begitu kejam, begitu jahat menentang Tuhan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Paulus Tuhan bisa ubah, ketika kita juga berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan juga bisa ubah hidup kita. Amin. Kemudian berjumpa dengan Tuhan itu juga kita dipanggil, merupakan satu panggilan. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak, Tuhan punya tujuan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bertanya, ya siapa yang akan kuutus? Dan Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utus aku. Saudara, kita sudah sekian lama jadi orang percaya, kita sudah sekian lama bergereja, kita sudah sekian lama ikut Tuhan. Apakah saudara sudah menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Ya, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Ya, di dalam pergaulan kita ada tujuan-tujuan Tuhan. Apakah kita sudah menjawab panggilan Tuhan? Dan yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah perjumpaan dengan Tuhan itu adalah kemenangan orang percaya. Ya, berjumpa dengan Tuhan itu menentukan kemenangan kita. Ya, sebagaimana Yakub dia bergumul dengan Tuhan, tetapi kemudian ada kemenangan-kemenangan iman yang dia alami. Ya. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang hadapi pergumulan, sedang hadapi masalah, maka berjumpalah dengan Tuhan. Sebab dalam perjumpaan dengan Tuhan ada kemenangan. Amin. Nah, saat ini bagian yang kelima saya ingin berbagi dengan saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kepuasan sejati. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kepuasan sejati. Kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang keempat, satu kisah yang terkenal perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-42, tapi kita akan baca 2 ayat ini saja, Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, kita akan baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang keempat ayat 13
sampai ayat 14. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya rasa sebagian besar dari kita familiar dengan kisah ini, ya saudara. Jadi Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dia kemudian melewati daerah Samaria. Dan orang Yahudi sebenarnya tidak punya hubungan yang baik dengan orang Samaria. Ya, karena mereka menganggap orang Samaria itu sudah tidak murni lagi keturunannya. Jadi waktu Israel itu kemudian mereka dijajah oleh Asyur. Dan kemudian Asyur menempatkan bangsa-bangsa asing di kota-kota Samaria itu. Kemudian juga ada orang-orang Israel yang kemudian jadi mawin dengan orang, sehingga terjadi perkawinan campuran dan mereka dianggap tidak murni lagi oleh orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga untuk berbicara dengan mereka pun tidak, kalau bisa dihindari. Tetapi Yesus, dia memilih dalam perjalanannya untuk dia melewati daerah Samaria. Dia masuk ke satu kota yang namanya kota Sikar. Dan ketika dia beristirahat di sana di dekat sebuah sumur, kemudian dia berjumpa dengan perempuan Samaria ini, ya, yang datang untuk mengambil air di jam 12 siang. Ya. Kalau saudara yang sering dengar kisah ini, jam 12 siang ini juga menunjukkan betapa dia datang tidak di jam yang normal. Biasanya orang datang untuk mengambil air di sumur itu di pagi hari, tetapi dia datang di siang hari agar tidak ketemu dengan siapapun. Ya, karena memang ada yang dia sembunyikan, yang perlu dia hindari. Kehidupannya itu sungguh sudah diketahui banyak orang dan dia malu untuk bisa ketemu dengan orang-orang lain. Dia datang sembunyi-sembunyi. Kalau bisa dia jangan ketemu orang lain. Tetapi saat itu ketika dia datang untuk mengambil air di sumur itu, dia berjumpa dengan Yesus. Ada percakapan yang terjadi. Yesus meminta dia mengambil air buat Yesus, menimba air buat Yesus. Tapi Yesus juga menawarkan air hidup bagi dia. Nah, dari perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kemudian kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal tentang kepuasan sejati. Sekali lagi kepuasan sejati itu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Karena itu kita mau lihat ya, dari kisah ini tentang kepuasan sejati. Hal pertama yang kita pelajari, kepuasan sejati itu tidak kita dapatkan dari hal-hal jasmani. Sekali lagi, kepuasan sejati tidak kita dapatkan dari hal-hal jasmani. Di ayatnya yang ke-13, Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya. Siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Perempuan ini berbicara tentang air yang ada di sumur itu, tetapi Yesus sedang mau menyampaikan kepada dia air yang lain yang dapat memuaskan dia. Sehingga ketika Yesus berbicara dengan dia bilang, apakah kamu lebih besar dari leluhur-leluhur kami yang menemukan sumur ini? Yesus tidak memberi jawaban bahwa dia lebih besar dari Abraham, dia lebih besar dari Yakub, tetapi Yesus menjawab bahwa kalau kamu minum air ini, kamu tetap akan haus lagi. Artinya apa yang Yesus akan berikan itu jauh lebih baik dari yang dia pahami selama ini. Dia datang mencari air untuk keperluan jasmaninya. Tapi Yesus sampaikan bahwa hal-hal yang jasmania itu ada batasannya. Kamu minum, hausmu hilang. Tapi nanti akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang sudah jadi percaya,
tetapi mencari kepuasan dari dunia. Saya mau katakan bahwa apapun yang kita kejar di dunia ini, itu tidak akan pernah memuaskan kita. Hal-hal jasmani. Ya. Harta, kekayaan, pangkat, ketenaran, ya. Apapun itu yang kita miliki di dunia ini, itu bukanlah kepuasan sejati. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki itu, tetapi kita harus ingat bahwa itu bukan kepuasan sejati. Kalau kita hanya berfokus kepada hal-hal jasmani, maka seperti apa yang Yesus katakan kepada perempuan ini, kamu nanti akan haus lagi. Kalau orang menjadikan uang sebagai pemuas kehidupannya, maka dia akan terus mengejar uang. Kalau kekayaan itu yang menjadi pemuas dalam kehidupannya, maka selama dia hidup yang dia kejar hanya kekayaan. Dan dia tidak akan pernah puas. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 saudara, di sana firman Allah berkata begini. Siapa mencintai uang, tidak akan apa saudara? Puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Wah, penghasilannya sudah begini, belum cukup. Harus lembur lagi, harus cari terus. Terus, sudah naik terus, kejar terus, cari terus, cari terus, cari terus. Tidak ada yang salah ketika kita kemudian bekerja dan memperhitungkan pendapatan yang kita terima. Ya, pertimbangan-pertimbangan seperti itu wajar saja. Tetapi yang firman Tuhan ini maksudkan ketika uang itu kemudian menjadi pemuas hidup kita. Maka firman Allah memperingatkan kita bahwa manusia pada dasarnya tidak puas. Jadi kalau kamu mengejar uang, terus uang itu yang akan dikejar seumur hidup. Kalau kekayaan itu yang menjadi pemuas, maka kita juga tidak akan berhenti mengejar itu terus, mengejar itu terus, mengejar itu terus. Dan saudara, kalau kita melakukan ini, kita akan terus mengalami kehausan. Saya tidak tahu ada berapa banyak hal yang mungkin sudah kita korbankan. Ada berapa banyak hal yang akhirnya kita terlewat dari hidup kita. Karena kita mengejar hal-hal materi yang bisa memuaskan kita. Ada cerita ya, saya pernah dengar kalau tidak salah pendeta Yosef ya pernah sampaikan satu kisah ilustrasi. Seorang anak yang dia mau ketemu bapaknya tapi bapaknya begitu sibuk terus. Tiap kali datang papa lagi sibuk, papa lagi sibuk. Ya, karena kerja harus cari uang terus akhirnya tidak ada waktu buat anaknya. Dan akhirnya anak ini ketika dia besar, dia punya kerjaan, dia punya uang yang banyak, dia datang, dia kasih uang ke papanya dan dia bilang, saya kasih papa uang ini, biar papa punya waktu buat saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus hati-hati. Karena hal-hal jasmani, apapun itu, bukan hanya uang, bukan hanya kekayaan, hobi kita, kesenangan kita. Kalau itu yang menjadi pemuas dalam hidup kita, maka itu yang akan terus kita kejar, kita lakukan, kita kejar terus. Sampai hal-hal yang lain kita abaikan. Kita sudah acak-acakan prioritas dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata, itu tidak akan pernah memuaskan kita. Termasuk saudara, relasi kita dengan orang lain, itu juga bukan kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Sedekat apapun, seintim apapun relasi yang kita miliki dengan seorang, maka itu bukan pemuas sejati. Maaf, bagi suami dan istri, relasi kita dengan istri, dengan suami kita, itu bukan kepuasan sejati. Itu bukan kepuasan sejati. Bagi anak-anak muda yang masih berpacaran, pacarmu, relasi yang sedang kamu bangun, walaupun kamu lagi bucin-bucinnya, tapi itu tidak merupakan kepuasan sejati dalam hidup. Wanita Samaria ini punya kisah yang menarik. Karena dia punya 5 suami, ya sudah punya 5 suami, dan bahkan dia tinggal dengan, saat itu dia tinggal dengan yang bukan suaminya. Saudara bisa bayangkan ya, dia berganti pasangan, berganti pasangan, berganti pasangan. Tapi tidak pernah ada yang buat hatinya puas. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan sampai kita pakai alasannya saya nggak puas dengan suami saya.
Dia banyak kurangnya ini, istri saya banyak kurangnya ini, saya nggak puas dengan dia. Kemudian kita berpikir mau cari yang lain. Ya saudara, kepuasan itu hanya di dalam Yesus. Amin. Ya, di dalam Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Sangat-sangat terbatas. Ya, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya. Jadi hari-hari ini kita mesti berpikir lagi. Apa yang kita kejar, yang kita rasa memberi kepuasan bagi kita. Yang sungguh-sungguh memberi kepuasan bagi kita. Ya. Maaf, kalau kita melihat pelayanan pun hanya dari sisi jasmani, hanya melihat oh saya berdiri, saya melayani, saya bertugas, saya datang gereja, saya beribadah. Itu hanya kita pandang sebagai hal-hal yang lahiriah, maka itu juga tidak akan memberikan kepuasan bagi kita. Kalau kita baca kisah ini, perempuan ini punya pengetahuan firman yang cukup baik. Dia bisa berbicara dengan Yesus tentang pengetahuannya tentang hukum Taurat, tentang janji Tuhan. Dia tahu. Tetapi dia masih kosong dalam hidupnya. Saya berharap setiap kita yang hadir pagi hari ini, kita datang beribadah. Tetapi sungguh-sungguh, kita mau berjumpa dengan Tuhan yang kita tahu dia dapat memuaskan hati kita. Kalau kita menempatkan hal lain untuk memuaskan hati kita, maka saudara bisa bayangkan yang kita temukan itu adalah kekecewaan. Percaya saja. Kalau kita coba isi hati kita dengan hal-hal yang lain selain Tuhan, maka kita pasti akan kecewa. Kita bisa puas, tapi itu hanya akan bersifat sementara. Nah, hal yang kedua tentang kepuasan sejati ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepuasan sejati itu mengalir dari dalam hati. Kepuasan sejati itu mengalir dari dalam hati. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yesus tahu bahwa permasalahan yang dialami oleh wanita Samaria ini adalah permasalahan hati. Tadi saya sudah sampaikan ya, dia sudah bergonta-ganti suami, saudara. Sampai akhirnya dia tinggal dengan yang bukan suaminya. Ya, kalau kita tahu istilah dulu apa kumpul kebo ya saudara ya. Kalau anak-anak muda sekarang tuh ada muncul satu istilah lagi. Friend with benefit. Ngeri saudara ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak remaja, ya. Ini jadi tren sekarang. Apa itu? Mereka menjalin hubungan yang tanpa komitmen, bukan pacaran, bukan apa, hanya berawal dari teman, tetapi kemudian ada romantisme di sana, kemudian ada sentuhan fisik di sana. Yang penting sama-sama senang, yang penting sama-sama suka, bahkan mereka bisa berhubungan badan tanpa ada komitmen. Itu zaman sekarang. Saya tadi coba baca-baca saudara dan sudah ada beberapa kampus yang melakukan penelitian tentang ini. Di Surabaya, di Makassar ya, di Jogja, mereka juga bikin penelitian tentang ini. Kenapa itu jadi gaya hidup yang sekarang jadi pilihan bagi anak-anak muda. Mereka tidak mau terikat, tetapi yang penting sama-sama bisa memberi keuntungan secara fisik. Bukan berarti kalau saudara sedang in relationship, sedang jalin hubungan berpacaran kemudian boleh lakukan itu. Bukan, tentu tidak boleh itu. Tetapi ini tren yang sedang muncul sekarang. Hanya berteman biasa. Ya. Tetapi saling memberi keuntungan. Betapa mengerikannya. Dan itu dianggap sebagai satu tren. Dianggap sebagai satu tren. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena dari hasil penelitian itu yang saya baca saudara, akhirnya itu berpengaruh kepada kesehatan mental dari anak-anak muda itu. Ya. Setelah kemudian betul-betul mereka sudah tidak ada kontak lagi, kemudian itu mempengaruhi kejiwaan mereka. Merasa memandang diri jadi tidak berharga, terus merasa bersalah.
Ada yang kemudian jadi kecanduan dan tidak bisa lepas. Hal-hal seperti ini sangat mengerikan. Kalau dalam rumah tangga, saudara bisa bayangkan. Ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga mungkin. Ya, yang kemudian menganggap pasangannya itu, ya, dia pikir tadinya bisa memuaskan saya, ternyata tidak. Dia cari di luar. Cari dari luar dirinya untuk memuaskan hatinya. Akhirnya banyak perselingkuhan. Saudara tahu, Indonesia itu negara kedua terbesar di Asia untuk perselingkuhan. Prestasi ya. Urutan 2, se-Asia di bawah Thailand. Kalau urutan 2, itu berarti banyak atau sedikit saudara? Banyak ya. Kalau banyak ada orang Kristen tidak di sana ya? Ada ya. Tapi tidak ada orang Mahanaim, puji Tuhan ya. Ya. Tidak ada ya. Saudara tidak bilang amin ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada bapak, ada ibu-ibu datang dengan suaminya, kalau suaminya nggak bilang amin, bilang amin. Ya. Kalau dia tidak bilang amin, patut dicurigai. Ya saudara ya. Ya. Tapi ini ngeri. Kalau sampai kita ke gereja, tapi kita di luar berselingkuh sana sini. Godain istri orang, godain suami orang. Karena yang suka menggoda bukan cuma bapak-bapak. Sekarang zaman emansipasi kan ibu-ibu juga tidak mau kalah. Anak-anak muda Kristen, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, masa mudamu, tetapi kamu kejar kepuasan yang hawa nafsu, yang menggiring kepada dosa. Di gereja kita duduk, di gereja kita mengangkat tangan, menyembah Tuhan, kita melayani. Tapi yang kita isi hidup kita dengan hawa nafsu. Perempuan ini, dia sudah bergonta-ganti 5 pasangan dan dia tidak puas. Jangan diikuti saudara, ini ditulis untuk jadi contoh bagi kita. Enggak akan pernah puas. Saudara selingkuh 1 kali dengan yang ini, nanti ada limitnya, pindah lagi yang sini. Pindah lagi. Jadi bisa jadi bahaya saudara, kecanduan. Hubungan yang gak sehat, pacaran gak sehat, belum tahu nanti akan menikah atau enggak. Sudah lakukan hal-hal yang gak kudus, nanti juga. Kalau gak jadi, pindah lagi pacaran dengan orang lain, lakukan. Saudara, mari kita mengerti bahwa kepuasan itu dari dalam hati. Kalau kita cari kepuasan, hanya ada pada Tuhan karena Dia yang mengerti hati kita. Yesus tahu tentang keadaan wanita Samaria ini. Dia mengerti hatinya kosong. Kehausannya bukan hanya dahaga untuk mendapatkan air ini, tapi hidupnya kering. Saudara bayangkan ya. Tentu dalam pergantian suami itu pasti ada luka di hatinya. Saya sudah tidak bayangkan seperti apa luka yang dia alami. Dikecewakan oleh 5 orang mungkin. Saya tidak tahu apakah dalam dia menjalani rumah tangga bersama 5 orang itu saudara, dia juga alami kekerasan fisik, saya tidak tahu. Apa adalah kekerasan verbal, tidak dicatat. Tapi kemudian di orang yang berikutnya dia sudah tidak mau lagi jadikan suaminya. Sudahlah. Coba bayangkan ya, barangkali 5 ini dia sudah terlalu kecewa. Aduh yang kali ini sudahlah, kita berteman sajalah. Teman tapi mesra. Dia akhirnya ambil keputusan itu saudara. Tapi itu pun tidak memuaskan dia. Saya tuliskan begini, kepuasan sejati ya, tidak didapatkan dengan mencari apa yang ada di luar diri kita. Melainkan memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Selama hati kita belum beres, kita punya apapun di luar, kita gak akan pernah puas. Karena hati kita belum beres. Ada banyak rumah tangga bertengkar terus, kenapa? Karena hati yang terluka belum pulih. Belum sepenuhnya sembuh. Karena itu kita perlu Yesus saudara. Kita perlu Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Di Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang sedang terluka hati saudara mungkin bisa senyum, nari-nari di TikTok ya. Tapi hati saudara, aduh. Mari kita mau bersandar kepada Tuhan. Dia puaskan hati kita. Dia tidak hanya puaskan hati kita, dia sembuhkan, dia balut. Setiap jiwa yang dikatakan remuk, Tuhan hadir di sana. Ketika wanita Samaria ini datang siang-siang, dia berharap tidak ketemu siapa-siapa. Dia pikir dengan cara itu dia bisa dapatkan ketenangan. Dia pikir dengan cara itu masalah dalam hidupnya mungkin bisa selesai. Tapi di saat itu dia datang, di sana ada Tuhan. Tuhan hadir bagi dia. Karena Tuhan ingin memuaskannya. Saudara, kalau saat ini saudara datang dan betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang ada dalam hati tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan dia mau puaskan saudara. Ada luka yang belum sembuh, Tuhan bisa sembuhkan. Ada hal-hal yang tidak baik yang tidak bisa dilupakan, Tuhan sanggup menolong saudara untuk bisa keluar dari trauma apapun. Ada dosa yang mengikat, kehadiran Tuhan melepaskan saudara dari dosa. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kepuasan sejati itu berbicara tentang kehidupan abadi. Di ayat yang ke-14 saudara, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai apa saudara? Sampai kepada hidup yang kekal. Kepuasan yang Tuhan berikan itu sifatnya abadi. Artinya tidak terbatas pada apa yang bisa kita miliki, dapatkan di dunia ini. Tetapi dia menjamin sampai kekekalan. Karena itu saya percaya saudara, ada banyak tafsiran saya baca tentang air hidup ini. Itu bisa diartikan tentang Roh Kudus. Itu bisa diartikan tentang pengorbanan Yesus. Itu bisa diartikan tentang pribadi Yesus sendiri. Saudara. Semua merujuk kepada pribadi Yesus. Dia menjamin keselamatan hidup kita. Apapun yang kita punya di dunia ini tidak kita bawa saat kita meninggal. Betul ya? Apapun yang kita punya. Gak mungkin kan dalam lubang liang lahat kita kemudian dimasukin rumah kita, mobil kita. Semuanya kita tinggalkan. Karena itu kita mesti mengerti bahwa kepuasan sejati yang harus jadi prioritas kita, itu harus berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Itu harus berkaitan dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Segala sesuatu yang bisa kita raih di dunia ini, pada akhirnya itu akan kita tinggalkan. Karena itu saudara, lebih sungguh-sungguh, saudara sungguh-sungguh bekerja, tapi harus lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara boleh bahagia dengan hobi saudara, kesenangan saudara. Tapi saudara harus lebih bahagia kalau ketemu Tuhan. Saudara boleh jalan-jalan kemana saja. Tapi ingat prioritas adalah berjumpa dengan Tuhan. Karena kepuasan saudara ketika jalan-jalan pulang. Nanti mau tahun depan mau liburan kemana lagi ya. Tahun kemarin sudah liburan ke Singapura. Nanti tahun depan kita liburan ke mana lagi ya? Artinya masih ingin isi itu terus biar puas. Tapi kepuasan sejati itu tentang hidup yang kekal. Hari ini kelas baptisan. Pelajaran pertama itu adalah tentang keselamatan. Dan satu pertanyaan yang mengawali setiap kita memulai kelas ini adalah, kalau saudara dipanggil Tuhan hari ini, berapa banyak dari saudara yang yakin saudara selamat? Pagi hari ini saya mau tanya ini di saudara, jemaat Tuhan. Kita tes ombak. Kalau pagi hari ini, jemaat Tuhan yang hadir. Kalau ini hari terakhir kita nih, ibadah terakhir kita nih, pulang dari sini. Berapa banyak saudara, kalau dipanggil Tuhan saudara yakin saudara selamat? Saudara boleh angkat tangan saudara. Belum ada 50% saudara. Belum ada 50%.
pertanyaannya, apa kepuasan sejati kita selama kita jadi orang Kristen sampai hari ini? Saudara harus tanyakan itu dalam hidup saudara. Karena pasti saudara ragu-ragu ketika mau angkat tangan, ingat dosa. Ketika angkat tangan, tadi dia bilang selingkuh. Dia tahu, jangan-jangan istri saya curhat nih. Ini. Wah ini jangan-jangan karena saya udah lama gak ibadah nih. Kalau itu ada tuduhan di hati saudara-saudara, itu bukan karena perkataan saya. Tapi kita harus mengerti saat ini, berarti selama ini pertanyaan besarnya, apakah saudara sudah dipuaskan oleh Yesus? Apakah saudara betul-betul mengerti tentang keselamatan itu? Karena kepuasan sejati itu bicara tentang hidup abadi. Amin. Ini yang harus nanti orang tua wariskan kepada anak-anaknya. Saudara wariskan tabungan di bank yang banyak. Saudara wariskan toko yang besar. Kalau dia tidak cinta Tuhan, nanti saudara dia jual untuk hal-hal yang gak baik. Terjadi banyak berita seperti itu. Toh kalaupun dia kelola jadi lebih besar dari sebelum saudara kelola. Tapi kalau dia tidak punya Yesus, apa artinya? Ada banyak orang tua begitu cinta Tuhan. Tapi anak-anaknya hilang. Gak pernah dibawa ke gereja. Ibadah orang tua aja sendiri saudaraku. Serius lah. Kalau dia gak belajar kan saudara marah. Masa kalau ke gereja saudara diamkan? Ya atau tidak? Kalau anak saudara mau ujian terus tidak belajar. Saudara-saudara bagus ya. Jangan belajar, tidak apa-apa, tenang. Tidak mungkin kan? Belajar. Ini ujian nih, belajar. Masa untuk bukan tidak penting sekolah itu, penting. Tetapi kekekalan itu jauh lebih penting. Karena itu kalau dia tidak pergi ibadah, dia tidak pergi berangkat gereja, ditarik di bawah. Amin saudara? Pastikan di bawah. Nanti lama-lama terbiasa. Dikasih pengertian. Ini bukan dorong supaya bangku-bangku ini penuh. Tidak saudara, tidak. Tapi saya sedang sampaikan bahwa kepuasan sejati tentang hidup yang kekal. Nah, saya mau tutup dengan ini saudara ya. Ada satu quotes yang dulu saya baca 2 tahun lalu ya. Ini bagus sekali kata-katanya saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang pernah baca di status WA orang atau lihat di Instagram. Terus begini, lagi asik ngejar dunia, tahu-tahu apa saudara? Bagus ya. Lagi asik ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Kemudian saya bilang ke salah satu teman crossover yang bisa cetak baju ini, saya bilang tolong didesain dan saya tambahkan satu ayat. Tambahkan ayat Alkitab. Karena saya ketika baca ini, saya ingat saudara ada perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ya di Lukas pasalnya yang ke-12, mulai ayat 15 sampai ayat 21. Itu ada orang yang rebutan harta warisan. Kemudian dia minta Tuhan tolonglah sampaikan ke saudara saya itulah supaya berbagi. Tapi kemudian Yesus angkat cerita ini. Ya. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai ayat 21. Kita bacakan ini ya saudara sebelum saya mengakhiri firman Tuhan saat ini. Lukas pasal 12 mulai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Singkatnya, puaslah dengan itu semua. Tapi ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang apa saudara? Bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi pertanyaannya ini saudara. Kalau keluar dari sini saudara ingat baik-baik. Siapa yang terutama dalam kehidupan saudara. Ya,
Ketika saya cetak baju itu saya jalan di alun-alun, saudara. Pakai, pokoknya di tempat keramaian saya pakai. Dan ada beberapa orang yang tanya. Ya, pernah saya ke Semarang pakai itu juga ditanya. Oh bagus ya mas ya, bagus ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen. Tapi kita salah fokus. Yang kita kejar bukan kepuasan sejati bagi kita. Kalau saudara ingin menemukan kepuasan sejati, maka hanya Yesus yang dapat memberikannya bagi saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Saya berikan kesimpulan tadi saudara, dituliskan begini. Hanya dalam perjumpaan dengan Yesus kita mengalami kepuasan sejati. Dia memberi pengampunan yang nyata. Apapun masa lalu kita. Apapun dosa kita. Masa kelam kita. Ada orang yang bilang, aduh saya dulu dosanya banyak sekali nih. Apakah Tuhan marah ya makanya hidup saya seperti ini? No. Kalau kita datang berjumpa dengan Dia. Dia sudah ampuni semua dosa kita. Dia berikan kita kesempatan yang baru, saudara. Ada pengampunan yang nyata kita terima. Dia memuaskan hati kita dan dia memberikan kita hidup yang kekal. Saudara mau dapatkan kepuasan sejati? Amin. Mari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Kita mau katakan hanya Yesus satu-satunya yang jadi andalanku dan bukan yang lain, bukan pekerjaan. Bukan usahaku, bahkan bukan orang-orang terdekatku. Hanya Yesus. Karena pada akhirnya hanya Yesus yang menemani kita. Bahkan sampai ketika kita mati melewati lembah yang kelam. Dia menemani kita. Karena dia memberikan kita kepastian, keselamatan. Amin saudara.